Pikiran kita seringkali terasa seperti teman yang setia. Ia selalu ada, berbicara tanpa henti, menilai, mengingat, membayangkan. Tapi, apakah engkau pernah merasa bahwa justru suara di dalam kepala itulah yang paling sering melukai? Bahwa musuh terbesar bukan datang dari luar, tapi tumbuh diam-diam di dalam dirimu sendiri? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka berperang dengan dunia. Padahal peperangan sejati sedang terjadi di dalam batin. Kita sering takut pada apa yang akan terjadi, marah pada apa yang telah lewat, dan cemas pada apa yang bahkan belum tentu datang. Semua itu lahir dari satu tempat, pikiran kita sendiri. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari cara kita memaknainya. Dunia mungkin keras, tapi pikiranlah yang membuatnya terasa tak tertahankan. Jika kita tidak belajar menuntun pikiran, maka kitalah yang akan dituntun olehnya. Ke dalam kecemasan, penyesalan, jauhilah kekacauan batin channel ini. Arah Mindset hadir untuk mengingatkanmu tentang satu hal penting. Hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, tapi hidup yang mampu melihat masalah tanpa kehilangan kendali. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan di luar diri, melainkan di dalam kesadaran yang jernih. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan hari ini mari kita bahas satu kebenaran yang sering kita abaikan. Pikiranmu adalah musuh terbesarmu. Kita sering berpikir bahwa musuh terbesar kita adalah orang lain, atasan yang tidak adil, pasangan yang tidak mengerti, teman yang menusuk dari belakang, atau dunia yang terasa tidak berpihak. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan dengan jujur, apakah benar mereka yang membuat kita menderita? Tahukah ada sesuatu yang lebih halus, lebih dekat, dan lebih sulit kita sadari? Sesuatu yang hidup di dalam diri kita sendiri. Pernahkah kamu merasa marah hanya karena seseorang tidak membalas pesanmu? Atau merasa cemas pada sesuatu yang bahkan belum terjadi? Kadang kita tersiksa bukan oleh kenyataan, tapi oleh cerita yang kita ciptakan tentang kenyataan itu. Jadi dalam kepala kita, ada suara yang tak pernah berhenti berbicara. Menilai, mengkritik, membandingkan, mengulang, menakut-nakuti. Suara itu bukan siapa-siapa, tapi juga bukan asing. Ia adalah bagian dari dirimu yang diam-diam membangun dinding antara kamu dan ketenangan. Inilah yang jarang disadari manusia, bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia luar, melainkan pikirannya sendiri. Kita menghabiskan hidup berusaha mengubah keadaan di luar diri, berharap orang lain lebih baik, situasi lebih mendukung, nasib lebih berpihak. Tapi semakin kita mengejar itu, semakin jauh kita dari ketenangan, karena kita lupa satu hal penting. Tidak ada yang lebih sulit dikendalikan selain pikiran yang tidak diarahkan. Filosofi Stoik sudah lama menyadari hal ini. Mereka berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka terhadap hal-hal itu. Artinya, penderitaan sejati bukan datang dari apa yang terjadi, tapi dari apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Karena yang membuat hidup berat bukan peristiwa itu sendiri, melainkan narasi yang pikiran kita bangun tentangnya. Pikiran yang tidak sadar bekerja seperti ilusi, yang membuat kita percaya bahwa kita dikendalikan oleh keadaan. Padahal kitalah yang memberi kekuasaan itu. Ketika seseorang menghinamu, sebenarnya yang melukai bukan kata-katanya, tapi interpretasimu tentang kata-kata itu. Ketika kamu kecewa karena gagal, yang menyakitkan bukan kegagalannya, tapi keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Pikiranmu yang menanamkan racun itu, perlahan, halus tapi mematikan. Dan disinilah letak bahaya terbesar. Musuh di luar bisa kita hindari, tapi musuh di dalam selalu bersamamu. Ia berbicara dengan suaramu. Ia bersembunyi di balik keyakinan dan ingatanmu. Ia berkata, aku hanya melindungimu, padahal diam-diam ia sedang menakut-nakutimu. Ia berbisik, kau harus lebih, padahal ia membuatmu tak pernah merasa cukup. Kesadaran sejati dimulai ketika kita berani menatap ke dalam dan berkata, sebentar, siapa sebenarnya yang berbicara di dalam kepalaku ini? Ketika kita mulai menyadari bahwa suara di dalam pikiran bukan selalu kebenaran, disitulah pertemuan pertama dengan musuh tak terlihat itu terjadi. Tidak semua pikiran pantas dipercaya.
Tidak semua yang terlintas harus diikuti. Tapi sebagian besar dari kita hidup seolah pikiran adalah penguasa. Kita membiarkannya mengatur emosi, menentukan nilai diri, bahkan mengarahkan arah hidup. Padahal pikiran hanyalah alat, sebuah pisau yang bisa digunakan untuk memotong atau melukai. Jika tidak digunakan dengan kesadaran, ia akan menjadi senjata yang mengarah pada diri sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Ketika kamu mulai memperhatikan isi kepalamu, kamu mungkin akan terkejut. Betapa kerasnya kamu menilai diri sendiri, betapa sering kamu hidup di masa lalu, dan betapa mudah kamu takut akan masa depan yang belum tentu datang. Kamu akan melihat betapa sering kamu menyiksa dirimu sendiri lewat pikiran yang kamu anggap nyata. Di titik inilah latihan stoik menjadi relevan. Wirya tidak meminta kita untuk berhenti berpikir, tapi untuk belajar melihat pikiran. Untuk menjadi pengamat, bukan korban dari arus pikiran itu. Seperti seseorang yang menonton awan berlalu di langit. Ia melihat bentuknya, tapi tidak terseret oleh kemana angin membawanya. Kesadaran berarti menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Ia bisa muncul, berubah, dan menghilang. Ia bukan identitasmu, bukan jiwamu, bukan dirimu yang sejati. Jiwa hanyalah reaksi, hasil dari pengalaman, kebiasaan, dan ketakutan lama yang belum selesai. Tapi selama kita belum sadar, kita akan terus mempercayainya seolah itu suara kebenaran mutlak. Musuh tak terlihat ini tidak bisa dikalahkan dengan kemarahan. Ia hanya bisa dijinakan dengan pengamatan yang jernih. Karena semakin kamu mencoba melawannya dengan kebencian, semakin kuat ia tumbuh. Pikiran yang dilawan akan melawan balik. Tapi pikiran yang diamati perlahan kehilangan cengkeramannya. Kesadaran bukan sekadar pencerahan spiritual. Itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk menatap ke dalam tanpa lari. Karena seringkali, yang paling menakutkan bukan dunia di luar, tapi apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu mulai melihat dengan jelas, musuh itu bukan orang lain, bukan nasib, bukan keadaan. Musuh itu adalah dirimu yang tidak sadar. Namun di balik kesadaran itu juga muncul harapan. Karena jika musuh itu ada di dalam dirimu, maka kekuatan untuk menaklukkannya juga ada di sana. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk tenang. Kamu hanya perlu belajar mengarahkan pikiranmu. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang mengenal siapa yang berpikir. Dan di saat kamu menyadari hal itu, pertemuan pertama dengan musuh tak terlihatmu berubah menjadi pertemuan dengan dirimu yang sejati. Inilah langkah awal menuju arah yang benar. Inilah awal dari perjalanan mengarahkan pikiranmu untuk akhirnya menemukan ketenanganmu. Pikiran adalah anugerah terbesar yang dimiliki manusia. Ia membuat kita bisa mencipta, membayangkan, memecahkan masalah, dan bertahan hidup. Dari pikiran lahir penemuan, karya, dan kemajuan. Pikiran adalah sumber dari peradaban, tapi ironisnya, juga sumber dari penderitaan terdalam manusia. Pikiran bisa menjadi sahabat terbaik, tapi dalam sekejap, ia juga bisa berubah menjadi musuh yang paling kejam. Ia menenangkan dan menuntun di satu waktu, namun di waktu lain, ia bisa menyesatkan, mencurigai, dan menghancurkan. Bayangkan, ketika kau tengah duduk tenang, tidak ada apa-apa yang mengancam di sekitarmu. Tapi tiba-tiba muncul satu bayangan tentang masa lalu. Kesalahan kecil, perkataan orang lain, penyesalan lama. Hanya dalam hitungan detik, suasana hatimu berubah. Dari damai menjadi gelisah, dari ringan menjadi sesak. Padahal tidak ada apapun yang benar-benar terjadi, kecuali sesuatu di dalam kepalamu sendiri. Itulah kekuatan pikiran. Ia bisa menciptakan dunia, tapi juga bisa menciptakan neraka pribadi. Ia bisa membuat seseorang bahagia meski hidup sederhana, dan bisa membuat orang lain menderita meski punya segalanya. Bukan karena dunia berbeda, tapi karena pikiran mereka memaknainya dengan cara yang berbeda. Para filsuf Stoik memahami hal ini dengan sangat dalam. Mereka menyadari bahwa pikiran manusia tidak selalu netral. Ia cenderung reaktif, mudah terseret oleh emosi, dan cepat memberi label pada segala sesuatu. Ini buruk, itu baik, aku gagal, dia salah, aku tidak cukup. Dalam waktu singkat, pikiran menciptakan dunia yang penuh penilaian dan kita hidup di dalamnya tanpa menyadari bahwa itu semua hanyalah konstruksi.
Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh opini mereka tentang hal-hal itu. Pikiran tidak hanya memandang dunia, tapi juga menafsirkannya. Dan seringkali tafsir itulah yang menjerat kita. Pikiran membangun cerita, dan kita menjadi tokoh yang terperangkap di dalam cerita itu. Kita menyebutnya realitas. Padahal yang kita alami seringkali hanyalah hasil editan pikiran sendiri. Kita percaya pada narasi yang pikiran buat, bahwa kita gagal, bahwa orang lain menilai kita, bahwa kita tidak sebaik yang lain. Padahal tidak ada bukti nyata yang kuat untuk semua itu. Pikiranlah yang membuat kita mempercayainya. Pikiran seperti api, ia bisa menghangatkan atau membakar. Saat digunakan dengan sadar, ia menjadi alat luar biasa untuk memahami hidup. Tapi ketika dibiarkan tanpa kendali, ia menjadi liar dan destruktif. Ia menciptakan ketakutan, kecemasan, rasa bersalah dan kelelahan batin yang seolah tiada akhir. Kita sering berkata, aku tidak bisa berhenti berpikir. Tapi pertanyaannya, siapa yang berpikir? Siapa yang tidak bisa berhenti? Saat kamu menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, disitulah jarak pertama dengan penderitaan mulai terbentuk. Karena selama kamu menyamakan dirimu dengan isi pikiranmu, kamu akan hidup seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tak terlihat. Pikiran memang tampak seperti teman. Ia berkata, aku hanya ingin kau aman ketika ia membuatmu takut. Dia berkata, aku hanya ingin kau sukses ketika ia menekanmu dengan rasa tidak cukup. Tapi kadang, dalam niat melindungi, pikiran justru membuat kita terkurung. Ia menciptakan tembok dari rasa khawatir dan harapan yang berlebihan. Pikiran yang tidak diarahkan akan mencari masalah bahkan di saat semuanya baik-baik saja. Ia seperti mesin yang terus beroperasi, dan karena ia harus tetap aktif, ia menciptakan sesuatu untuk dipikirkan. Drama kecil, konflik imajiner, ketakutan akan hal yang bahkan belum terjadi, dan kita pun percaya seolah semua itu nyata. Inilah paradoks pikiran. Ia diciptakan untuk membantu kita bertahan hidup, tapi justru sering membuat kita tidak menikmati hidup itu sendiri. Kita sibuk mengantisipasi bahaya yang belum datang, atau menyesali masa lalu yang sudah lewat, sampai lupa bahwa hidup terjadi di sini dan sekarang. Marcus Aurelius, salah satu kaisar stoik yang bijak, menulis dalam catatannya, kehidupan seseorang hanya sependek pikirannya sendiri. Jika pikirannya dipenuhi kebingungan, maka hidupnya pun kacau. Jika pikirannya jernih, maka hidupnya pun damai. Ia memahami bahwa kualitas hidup bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh keadaan pikiran. Tapi bagaimana cara menjaga agar pikiran tetap menjadi teman, bukan musuh? Kuncinya adalah kesadaran dan pengendalian. Bukan pengendalian yang keras, tapi pengendalian yang lahir dari pengamatan. Saat pikiran mulai berlari, sadari ia berlari. Saat ia mulai menakut-nakuti, lihat saja tanpa ikut terbawa. Jangan percaya begitu saja setiap cerita yang ia bisikkan. Kamu tidak harus mempercayai semua yang kamu pikirkan. Pikiran bisa berbohong, bukan karena jahat, tapi karena ia terbentuk dari ketakutan, pengalaman, dan keinginan masa lalu. Ia bereaksi, bukan selalu berdasar pada kenyataan. Maka tugasmu adalah menjadi pengamat yang jernih, bukan pengikut yang buta. Sadari bahwa pikiran hanyalah alat, bukan penguasa. Ia seperti pisau yang bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai tanganmu sendiri. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Saat kamu mengarahkan pikiran dengan kesadaran, ia menjadi pelayan yang setia. Tapi jika kamu membiarkannya berjalan tanpa arah, ia berubah menjadi tiran yang menguasai hidupmu. Bersikaplah seperti nahoda di tengah badai pikiranmu. Biarkan gelombang muncul, tapi jangan lepaskan kemudi. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, tapi kamu bisa belajar menavigasi di atasnya. Dan itu hanya mungkin jika kamu sadar bahwa kamu berbeda dari ombak itu. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran itu. Dalam keheningan batin yang dalam, kamu akan mulai menyadari sesuatu. Pikiran hanyalah satu bagian dari dirimu, bukan keseluruhannya. Dia bisa berlebihan, bisa menipu. Tapi jika kamu tahu cara memperlakukannya, ia juga bisa menjadi alat untuk kebijaksanaan dan kedamaian. Jadi, jangan buru-buru memusuhi pikiranmu. Dia bukan musuh sejati, tapi teman yang belum belajar diam.
Ia liar bukan karena jahat, tapi karena belum diarahkan. Dan tugasmu di hidup ini bukan untuk menghancurkannya, melainkan untuk menuntunnya pulang, agar ia kembali menjadi sahabat, bukan penjara. Karena pada akhirnya, pikiran hanyalah alat, dan alat itu akan mengikuti kemana kesadaranmu mengarahkannya. Maka seperti pesan dari arah mindset, ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan di saat kamu menjadikan pikiranmu sekutu, bukan musuh. Manusia selalu merasa bahwa dirinya berkuasa atas pikirannya. Kita berkata, aku berpikir maka aku ada. Tapi pernahkah kamu benar-benar memperhatikan pikiranmu sendiri? Bagaimana ia datang, pergi, dan berubah tanpa kamu minta? Pernahkah kamu mencoba menghentikannya? Hanya untuk mendapati bahwa semakin kamu berusaha, semakin ramai ia berteriak di dalam kepala. Kita hidup dengan keyakinan bahwa kita mengendalikan pikiran kita. Padahal, seringkali justru kitalah yang dikendalikan olehnya. Pikiran membuat kita percaya bahwa kitalah tuannya. Tapi sebenarnya, kitalah yang menjadi budaknya. Dia berbisik, menuntun memaksa. Dan kita menuruti tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar aku yang memilih? Bayangkan saat kamu sedang duduk tenang, tiba-tiba muncul pikiran tentang masa lalu, sebuah kesalahan, penyesalan, atau rasa malu. Tak butuh waktu lama sampai tubuhmu bereaksi. Dada terasa sesak, napas menjadi berat, emosi ikut bangkit. Padahal masa lalu itu sudah lama berlalu, tapi pikiranmu menghidupkannya lagi, dan kamu merasakannya seolah itu terjadi sekarang. Siapa yang memegang kendali di saat itu? Kamu atau pikiranmu? Pikiran bekerja seperti ombak yang tak pernah berhenti memukul pantai kesadaranmu. Satu gelombang belum reda, gelombang lain datang. Ia menuntun perhatian. Ia ingin diikuti, ia ingin dipercaya. Dan karena kita terbiasa menyamakan diri dengan pikiran, kita pun ikut hanyut. Kita tidak menyadari bahwa kita bukan arus itu. Kita hanyalah lautan yang menyaksikannya. Inilah yang disebut ilusi kendali. Kita merasa sedang berpikir padahal sedang dipikirkan. Kita merasa sedang memilih padahal sedang bereaksi. Pikiran menipu kita dengan cara halus. Ia membuat kita percaya bahwa semua keputusan lahir dari kesadaran. Padahal sebagian besar hanyalah kebiasaan yang diulang ribuan kali. Kita berkata, aku marah karena dia menghina aku. Tapi apakah benar seperti itu? Ataukah pikiranmu lah yang menafsirkan kata-katanya sebagai penghinaan, lalu menyalakan api emosi dalam dirimu? Kita berkata, aku cemas karena masa depan. Tapi masa depan belum terjadi. Lalu apa yang sebenarnya membuatmu cemas? Bukan masa depan, tapi pikiran tentang masa depan. Begitulah cara pikiran memperbudak kita. Dia menanamkan keyakinan bahwa kita sedang mengendalikan segalanya. Padahal kita hanya menanggapi sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Kita terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Berpikir, bereaksi, menyesal, lalu berpikir lagi tentang penyesalan itu. Sebuah penjara yang temboknya terbuat dari imajinasi. Para filsuf Stoik telah lama mengingatkan tentang bahaya ini. Mereka mengatakan, hal-hal di luar kendalimu tidak layak membuatmu menderita. Tapi yang jarang disadari orang adalah, bahkan pikiranmu sendiri, sejauh ia tidak kamu sadari, juga berada di luar kendalimu. Hanya pikiran yang kamu perhatikan dengan jernih yang bisa diarahkan. Sisanya, seperti kuda liar yang berlari ke segala arah, menyeret penunggangnya tanpa arah. Epictetus berkata, siapa yang berkuasa atas dirinya tidak bisa diperbudak oleh siapapun. Tapi bagaimana mungkin kita menguasai diri jika bahkan pikiran kita sendiri menuntun kita ke tempat yang tidak kita kehendaki? Kita terbangun di tengah malam memikirkan hal yang sama berulang kali. Kita berdebat di kepala dengan seseorang yang bahkan tidak ada di hadapan kita. Kita menciptakan ribuan skenario yang tak pernah terjadi. Dan tubuh kita menanggung semua stresnya. Kita tidak sedang mengendalikan pikiran. Kita sedang dikendalikan olehnya. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah kita tidak menyadarinya. Karena perbudakan ini tidak terlihat seperti penjara. Ia justru terlihat seperti aktivitas berpikir. Kita merasa sibuk, produktif, rasional, padahal di dalamnya ada kekacauan yang tak pernah berhenti. Pikiran yang tak diarahkan membuat kita lelah, tapi anehnya, kita sulit berhenti. Seolah ada sesuatu yang membuat kita terus memutar ulang film yang sama. Pikiran membuat kita mengejar ilusi kendali.
Kita ingin segala hal berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin hidup tanpa kejutan. Tapi kehidupan tidak tunduk pada kemauan pikiran. Semakin kita mencoba memegang kendali penuh, semakin besar rasa frustrasi yang muncul ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Stoikisme mengajarkan, lepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan dan arahkan energimu pada hal-hal yang bisa, yaitu dirimu sendiri, termasuk cara berpikirmu. Namun untuk bisa mengarahkan pikiran, kamu harus terlebih dahulu menyadari kapan ia sedang mengarahkanmu. Ketika kamu terseret ke dalam kecemasan, berhentilah sejenak dan tanya, apakah ini kenyataan atau hanya pikiran tentang kenyataan? Ketika kamu marah, tanya, apakah aku yang memilih untuk marah atau aku sedang dipilihkan oleh pikiranku? Kesadaran kecil seperti ini adalah langkah besar untuk membebaskan diri, karena sesungguhnya pikiran bukanlah musuh. Jika kita bisa melihatnya apa adanya, ia seperti wayang. Semakin kamu berlari menjauh, semakin ia mengejar. Tapi ketika kamu berhenti dan mengamatinya, kamu sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar punya kekuatan atasmu. Krisis kendali berakhir ketika kamu mulai memahami bahwa kamu bukan pikirannya, tapi pengamat dari pikiran itu. Kamu bukan badai, kamu langit tempat badai itu lewat. Pikiran boleh muncul, tapi kamu tidak harus ikut di dalamnya. Dan saat kamu mulai hidup dari ruang kesadaran itu, kamu akan merasakan kebebasan yang aneh. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena cara kamu melihatnya berubah. Pikiran masih ada, tapi ia tak lagi mengikat. Ia tetap bicara, tapi suaranya tak lagi menentukan arahmu. Kita sering ingin menguasai dunia, tapi lupa bahwa kemenangan terbesar adalah menguasai pikiran sendiri. Karena siapapun yang tidak mampu mengendalikan pikirannya akan selalu dikendalikan olehnya. Dan siapa yang mampu mengarahkan pikirannya, tak ada sesuatu pun di dunia luar yang bisa benar-benar memperbudaknya. Jadi berhentilah berperang dengan dunia. Perhatikan dulu apa yang terjadi di dalam kepala. Di sanalah peperangan sebenarnya berlangsung. Antara kesadaran dan kebiasaan. Antara kendali sejati dan ilusi kendali. Karena pada akhirnya, kebebasan bukan tentang memiliki segalanya di luar diri, melainkan tentang tidak lagi diperbudak oleh apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan seperti pesan dari arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya ketika kamu benar-benar menyadari siapa yang memegang kendali, barulah kamu benar-benar merdeka. Kita sering bertanya-tanya, kenapa aku mudah marah? Kenapa aku cepat cemas? Kenapa aku terus mengulangi kesalahan yang sama? Dan jawabannya seringkali bukan karena dunia luar, bukan pula karena orang lain. Akar dari semua itu ada di dalam diri kita sendiri, pada sesuatu yang halus, hampir tak terlihat, tapi sangat berpengaruh, ketidaksadaran. Kita hidup di dalam kepala, tapi jarang benar-benar menyadarinya. Sebagian besar waktu, kita tidak berpikir dengan sadar, melainkan bereaksi secara otomatis. Seperti mesin yang sudah diprogram oleh masa lalu, oleh pengalaman, oleh luka yang belum sembuh, kita percaya sedang memilih, padahal yang terjadi hanyalah pengulangan dari kebiasaan lama yang terus berputar di bawah permukaan kesadaran. Kita tidak sadar karena kita terlalu cepat. Sesuatu terjadi dan dalam sepersekian detik kita sudah terseret oleh emosi. Seseorang berkata sesuatu yang tidak kita sukai, dan tanpa sempat berpikir, kita tersinggung. Kita menerima kabar buruk, dan tanpa sadar kita langsung panik. Kita melihat seseorang lebih berhasil, dan tiba-tiba merasa kecil. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah otomatis. Itulah cara kerja pikiran yang tidak disadari. Ia bereaksi lebih dulu sebelum kita sempat memahami apa yang sedang terjadi. Dan disinilah penderitaan mulai lahir. Bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena reaksi kita terhadapnya. Filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun begitu dalam. Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap peristiwa itu. Namun bagaimana kita bisa mengendalikan respons jika kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang bereaksi? Inilah akar permasalahan manusia, ketidaksadaran. Kita jarang hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Sebagian pikiran kita sibuk memikirkan masa lalu, mengulang kesalahan, menyesali keputusan, menyalahkan keadaan. Sebagian lagi melayang ke masa depan,
mengantisipasi bahaya, menciptakan kekhawatiran, menghayalkan kemungkinan buruk. Dan di antara dua arah itu, kita kehilangan kendali atas satu hal yang benar-benar nyata. Saat ini, ketidaksadaran membuat kita hidup seperti orang yang tertidur sambil berjalan. Kita bicara tanpa mendengar diri sendiri. Kita bertindak tanpa memahami alasannya. Kita bereaksi bukan merespons. Dan setelah semuanya terjadi, kita baru sadar, kenapa aku melakukan itu? Pikiran yang tidak sadar tidak pernah netral. Teori Silsti dipengaruhi oleh apa yang sudah tertanam di dalamnya. Oleh luka masa lalu, oleh ketakutan lama, oleh keinginan yang tak terpenuhi. Semua itu membentuk pola reaksi otomatis yang membuat kita mengulangi hal yang sama lagi dan lagi, seolah tidak ada pilihan lain. Kita berkata, aku seperti ini dari dulu. Tapi sebenarnya bukan aku yang seperti itu. Yang seperti itu adalah pikiran yang belum sadar. Kita bukanlah reaksi kita. Kita hanyalah kesadaran yang mengamati reaksi itu. Jika kita mau berhenti sejenak untuk melihat. Namun disinilah tantangannya. Berhenti sejenak di tengah arus reaksi tidak mudah. Karena pikiran yang tidak sadar tidak suka diam. Dia selalu ingin melakukan sesuatu. Membela diri, membenarkan diri, menilai, menyerang, mengulang. Ia merasa lebih aman ketika sibuk. Karena kesunyian terasa mengancam bagi pikiran yang belum terlatih. Jelas sebabnya banyak orang sulit duduk dalam keheningan. Sulit berdiam tanpa membuka ponsel. Tanpa mencari hiburan, tanpa melarikan diri. Karena dalam diam semua hal yang selama ini kita hindari mulai muncul ke permukaan. Pikiran, perasaan, ingatan, penyesalan, dan pikiran otomatis segera bereaksi. Menolak, menghakimi, melarikan diri. Padahal justru di momen itulah kesadaran sejati mulai tumbuh. Kesadaran tidak muncul saat kita sibuk bereaksi. Kesadaran muncul ketika kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kau memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat." Sebuah kalimat sederhana, tapi dalamnya luar biasa. Dia mengingatkan bahwa kita selalu punya pilihan untuk tidak langsung menilai, tidak langsung bereaksi, tidak langsung menyeret diri ke dalam drama pikiran. Tapi untuk bisa melakukannya, kita harus sadar dulu bahwa kita sedang diambang reaksi. Begitulah latihan kesadaran bekerja. Teori budak tenang menghapus pikiran, tapi tentang memberi jarak antara stimulus dan respons. Tentang berhenti sejenak sebelum menjawab. Tentang melihat sebelum menilai. Tentang merasakan tanpa harus bereaksi. Ketidaksadaran membuat kita menjadi budak dari masa lalu. Tapi kesadaran memberi kita kebebasan untuk memilih arah hidup. Reaksi otomatis mungkin muncul, tapi dengan kesadaran, kita bisa memilih untuk tidak ikut terbawa. Kita bisa melihat kemarahan datang dan pergi, melihat kecemasan muncul lalu memudar, tanpa harus larut di dalamnya. Bayangkan jika setiap manusia mampu menyadari pikirannya sebelum bereaksi, berapa banyak konflik yang bisa dihindari, berapa banyak penyesalan yang tidak perlu terjadi, berapa banyak waktu yang bisa diselamatkan dari penyesalan yang sia-sia. Tapi sayangnya, kita jarang berhenti. Kita terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, terlalu takut menghadapi diri sendiri. Kita terus berjalan dalam tidur panjang yang bernama ketidaksadaran. Dan itulah akar dari banyak penderitaan manusia. Bukan apa yang terjadi di luar, tapi cara kita bereaksi tanpa sadar terhadap apa yang terjadi. Kesadaran adalah kunci untuk memutus rantai reaksi otomatis itu. Ketika kamu mulai sadar, bahkan sedikit saja, kamu sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi budak pikiran. Kamu mulai melihat ada ruang di antara pikiran dan tindakanmu. Di ruang itu ada kebebasan, ada kendali sejati. Itulah yang dimaksud para Stoik ketika mereka bicara tentang ketenangan. Bukan ketenangan yang datang dari dunia luar yang sempurna, tapi dari kemampuan untuk tetap sadar di tengah kekacauan batin. Dan saat kamu mulai belajar hadir, mulai sadar sebelum bereaksi, kamu akan merasakan sesuatu yang jarang sekali kita rasakan di zaman ini. Keheningan di dalam, sebuah jarak antara kamu dan pikiranmu. Sebuah kesadaran bahwa kamu bukan suara di kepalamu. Kamu adalah yang mendengarkannya. Itulah awal dari kebebasan. Itulah awal dari ketenangan. Karena begitu kamu sadar, reaksi otomatis kehilangan kekuatannya. Dan di saat itu, kamu tidak lagi diperbudak oleh pikiran tapi mulai menuntunnya. Maka sebelum kamu ingin mengubah dunia, belajarlah untuk berhenti sejenak. Perhatikan, sadari,
Disitulah akar perubahan dimulai, dari kesadaran yang sederhana, yang perlahan menuntun pikiranmu ke arah yang lebih tenang. Dan seperti pesan dari arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dengan kesadaran, kamu bisa benar-benar mengarahkan pikiranmu. Bukan lagi menjadi korban dari reaksi otomatis yang tak berujung. Coba bayangkan sejenak, jika setiap pikiranmu bisa muncul dalam bentuk suara di luar kepala, seperti gema yang terus berbicara di ruangan kosong. Apa yang akan terdengar? Juga pakai suara yang menenangkan, yang menguatkan, yang memberi arah. Atau justru suara yang terus mengkritik, menyalahkan, membandingkan, dan menakut-nakuti? Kebanyakan dari kita hidup dengan suara kedua. Suara yang keras, tajam, dan tak kenal lelah menilai. Suara yang mengatakan, kau tidak cukup baik. Lihat orang lain, mereka lebih berhasil. Atau hati-hati, nanti gagal lagi. Dan yang paling menyedihkan adalah kita jarang menyadari bahwa suara itu tidak selalu benar. Kita tidak melihatnya sebagai pikiran tapi sebagai kebenaran. Kita tidak mempertanyakan, hanya menerima. Padahal di sanalah sumber penderitaan yang paling halus. Kepercayaan buta terhadap isi pikiran sendiri. Pikiran negatif tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan lama, dari cara kita menilai diri, dari pengalaman yang kita simpan tanpa diolah, dari kata-kata yang dulu pernah melukai tapi tidak pernah disembuhkan. Lambat laun semua itu menjadi pola. Dan pola, jika tidak disadari, akan membentuk realitas. Kita melihat dunia bukan seperti apa adanya, tapi seperti bagaimana pikiran kita terbiasa melihatnya. Orang yang selalu merasa kurang akan menemukan kekurangan dimanapun. Orang yang terbiasa takut akan menemukan alasan baru untuk khawatir setiap hari. Dan orang yang terus menolak dirinya sendiri akan sulit melihat kebaikan yang sebenarnya ada dalam dirinya. Inilah yang disebut pola pikiran negatif. Ia seperti cermin yang buram, memantulkan gambar yang terdistorsi. Tapi karena kita terlalu sering menatapnya, kita percaya bahwa itulah wajah kita yang sebenarnya. Filosofi Stoik mengingatkan kita, apapun yang kita pikirkan berulang kali akan membentuk diri kita. Pingismon menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menentukan arah hidup. Marcus Aurelius menulis, hidup seseorang adalah seperti apa yang dipikirkan pikirannya. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Jika kita terus berpikir buruk tentang diri sendiri, kita akan hidup di bawah bayangan pikiran itu. Masalahnya, pikiran negatif tidak selalu terasa seperti sesuatu yang salah. Seringkali terdengar logis, rasional. Ketika kamu berkata dalam hati, suara itu terdengar realistis. Ketika kamu berpikir, kok aku harus khawatir agar tidak gagal, itu terdengar masuk akal. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, pikiran-pikiran seperti itu tidak membuatmu lebih tenang. Justru membuatmu lebih takut, lebih kecil, lebih terbebani. Itulah cara kerja pola negatif. Ia menyamar sebagai kewaspadaan, padahal sebenarnya ia adalah ketakutan yang belum sembuh. Ia berpura-pura sebagai kehati-hatian, padahal ia adalah keraguan yang membatasi. Ia meniru suara logika, tapi sumbernya adalah luka batin yang tak disadari. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita sadari. Maka langkah pertama untuk keluar dari pola ini adalah menyadari, menjadikan pikiran sebagai cermin, bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk memahami diri. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang paling sering aku pikirkan tentang diriku? Banyak kalimat yang berulang muncul dalam batinku setiap hari. Apakah pikiran itu membuatku tenang, atau justru membuatku gelisah? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu adalah pintu menuju kesadaran, karena setiap pola pikiran negatif hanya bisa bertahan selama ia tidak dilihat. Begitu kita menyorotnya dengan kesadaran, ia mulai kehilangan kekuatannya. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran harus diuji sebelum dipercaya. Kita harus berani menantang pikiran sendiri. Apakah ini fakta atau hanya interpretasi? Apakah ini suara kebijaksanaan atau suara ketakutan? Apakah ini membantu hidupku atau justru mengurungku? Saat kamu mulai mengamati isi kepalamu dengan jernih, kamu akan menemukan bahwa sebagian besar penderitaanmu bukan berasal dari kenyataan, tapi dari cara kamu berpikir tentang kenyataan itu. Kamu akan melihat betapa sering pikiranmu membesar-besarkan hal kecil, membayangkan kemungkinan buruk, atau menilai diri sendiri dengan keras tanpa alasan.
Kesadaran akan pola ini tidak datang dalam sehari. Dewi Smith membersihkan cermin yang sudah lama berdebu. Mula-mula kamu hanya bisa melihat samar-samar. Tapi semakin kamu membersihkannya dengan kejujuran, semakin jelas wajahmu yang asli muncul di sana. Wajah yang mungkin sudah lama tidak kamu lihat. Dan wajah itu bukan sosok yang lemah. Bukan sosok yang tidak cukup. Ini adalah kesadaran yang selalu ada di balik setiap pikiran, menunggu untuk dikenal kembali. Kesadaran yang bisa berkata, ini hanya pikiran, bukan aku. Ini hanya pola lama, bukan takdir. Begitu kamu mampu melihat pikiran negatif tanpa langsung mempercayainya, kamu sudah mulai bebas darinya. Karena pikiran hanya kuat selama kamu mempercayainya. Ketika kamu melihatnya dengan jarak dan kesadaran, ia kehilangan kuasa untuk menjeratmu. Perlahan-lahan kamu mulai belajar memilih. Ketika pikiran negatif muncul, kamu bisa berkata, terima kasih sudah muncul, tapi aku tidak harus percaya padamu. Itu bukan penolakan. Itu adalah bentuk penguasaan diri. Itulah inti dari jalan stoik. Bukan menolak emosi atau pikiran, tapi tidak diperbudak olehnya. Cermin diri bukan tempat untuk menghakimi, tapi untuk mengenal. Karena hanya dengan mengenali pola lama, kamu bisa menciptakan pola baru. Hanya dengan menyadari pikiran negatif, kamu bisa memilih pikiran yang lebih jernih. Dan hanya dengan memahami bagaimana pikiran bekerja, kamu bisa benar-benar mengarahkannya. Ketika kamu mulai menyadari isi cermin batinmu, kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari pikiran yang sempurna, tapi dari kesadaran yang menerima bahwa pikiran hanyalah pikiran. Dia datang dan pergi, tapi dirimu yang mengamatinya. Itulah yang tetap. Dan disitulah kebebasan sejati muncul. Bukan dari hilangnya pikiran negatif, tapi dari tidak lagi menjadi bagiannya. Maka lihatlah ke dalam dengan keberanian dan kejujuran. Hadapi cermin batinmu, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan kebenaran. Karena semakin jernih kamu melihat dirimu sendiri, semakin tenang dunia di sekitarmu akan terasa. Jordan seperti selalu diingatkan oleh arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya dengan mengenali pola dalam pikiranmu, kamu bisa mulai menuntunnya, dan akhirnya menuntun hidupmu menuju kedamaian yang sesungguhnya. Ada satu hal yang jarang kita lakukan dalam hidup, tapi seandainya kita mau melakukannya, hampir semua penderitaan batin akan mulai mereda. Mempertanyakan pikiran kita sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi inilah inti dari kebijaksanaan stoik. Bukan tentang menjadi kuat tanpa emosi. Bukan tentang memaksa diri untuk selalu positif, tapi tentang belajar berhenti percaya begitu saja pada isi kepala kita. Karena apapun yang kamu rasakan hari ini, cemas, marah, nenek, takut, kecewa, semuanya lahir dari cara kamu berpikir tentang sesuatu, bukan dari sesuatu itu sendiri. Dan selama kamu tidak mempertanyakan pikiranmu, kamu hidup sebagai tawanan dalam penjara yang kamu bangun sendiri. Kita sering memperlakukan pikiran seperti hukum alam. Tidak bisa diganggu-gugat. Begitu muncul satu pikiran seperti, dia tidak menghargai aku, atau aku pasti gagal, kita langsung mempercayainya seolah itu kenyataan mutlak. Padahal pikiran hanyalah interpretasi, bukan realitas. Stoikisme mengajarkan, sebelum kamu bereaksi, berhentilah sejenak dan bertanya, apakah yang kupikirkan ini benar atau hanya persepsi? Apakah aku melihat fakta atau hanya cerita yang kubuat dari fakta itu? Pertanyaan sederhana seperti ini adalah pisau kesadaran. Ciri sematang ilusi pikiran sebelum berubah menjadi penderitaan. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf stoik, menulis dalam catatannya, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapanpun kamu mau. Kalimat ini bukan sekadar teori. Ini adalah latihan harian. Ketika sesuatu membuatmu gelisah, berhentilah sejenak dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah peristiwa itu benar-benar seburuk yang kamu pikirkan? Atau pikiranmu lah yang memperburuknya dengan 1000 dugaan dan ketakutan? Kesalahan sisiran tidak memblok pesanmu. Fakta, pesanmu belum dibalas. Pikiran, dia marah padaku.
Aku tidak penting, aku selalu diabaikan. Dan dalam hitungan detik, pikiran-pikiran itu berubah menjadi emosi yang nyata. Padahal semua dimulai dari asumsi. Latihan stoik adalah membalik urutan itu. Sebelum percaya, periksa dulu. Tanyakan, apa fakta yang sebenarnya? Apa yang aku tahu dengan pasti dan apa yang hanya aku bayangkan? Apakah aku yakin bahwa pikiranku menggambarkan kenyataan dengan akurat? Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kamu menyadari betapa banyak dari pikiranmu hanyalah cerita yang diciptakan oleh ketakutan, bukan kebenaran. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menolak pikiran negatif, tapi untuk memeriksanya dengan tenang. Karena pikiran yang tidak diperiksa akan menguasaimu, tapi pikiran yang diperiksa dengan jernih kehilangan kekuatannya. Coba ingat momen ketika kamu merasa panik. Bukankah selalu ada cerita di baliknya? Sebuah narasi di kepalamu yang mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan saat kamu mulai percaya cerita itu, tubuhmu ikut bereaksi. Jantung berdebar, napas cepat, dada sesak. Tapi begitu kamu berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar nyata? Atau hanya pikiran yang sedang menakut-nakutiku? Ketenangan mulai perlahan kembali. Itulah kekuatan latihan stoik. Bukan kekuatan untuk mengendalikan dunia, tapi kekuatan untuk mengendalikan penilaianmu terhadap dunia. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi filsuf besar stoik, berkata, yang mengganggu manusia bukanlah hal-hal itu sendiri, tapi pandangan mereka tentang hal-hal itu. Ketika kamu mulai mempertanyakan pikiran, kamu sebenarnya sedang memisahkan dua hal, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa. Kamu tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, cuaca, waktu, atau nasib. Tapi kamu bisa mengendalikan penilaianmu terhadap semua itu. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Mari kita buat latihan sederhana, seperti yang dilakukan para stoik dulu. Setiap kali kamu merasa terganggu, tanyakan 3 hal. Apakah ini fakta atau pendapat? Kebanyakan yang membuat kita menderita bukan fakta, tapi opini tentang fakta. Misalnya, aku gagal, itu bisa fakta. Tapi ketika berubah menjadi, aku adalah kegagalan, itu opini, dan opini bisa diubah. Apakah semisal ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan sesuatu dengan tenang. Mengeluh tidak akan mengubah apapun. Tapi mengarahkan energi pada apa yang bisa dilakukan, akan membawa kedamaian. Apakah pikiran ini membantuku hidup dengan bijaksana, berani, dan tenang? Jika tidak, mengapa harus aku pertahankan? Latihan ini mungkin tampak kecil, tapi ketika dilakukan setiap hari, ia mulai membentuk ulang otot mentalmu. Kamu mulai sadar sebelum bereaksi, berpikir sebelum menilai, tenang sebelum terhanyut. Mempertanyakan pikiran bukan berarti kamu menolak realitas. Justru sebaliknya, kamu sedang berusaha melihat realitas apa adanya, tanpa distorsi dari ketakutan, ego, atau luka lama. Kamu sedang berusaha menjadi saksi yang jernih terhadap hidupmu sendiri. Ketika kamu mulai terbiasa bertanya pada pikiranmu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jarak mulai muncul antara kamu dan pikiranmu. Kamu tidak lagi menjadi budak setiap pikiran yang muncul. Kamu bisa berkata, ini hanya pikiran, dan membiarkannya berlalu tanpa kehilangan keseimbangan. Di sanalah ketenangan yang sejati lahir. Bukan dari dunia yang tenang, tapi dari batin yang tidak lagi bereaksi buta terhadap pikirannya sendiri. Pada akhirnya, latihan stoik bukan tentang menjadi seseorang yang tidak berpikir, melainkan tentang menjadi seseorang yang menyadari ketika sedang berpikir. Seseorang yang tahu kapan harus percaya pada pikiran dan kapan harus tersenyum padanya lalu membiarkannya pergi. Ketenangan bukan berarti tak ada pikiran negatif, tapi kemampuan untuk tidak hanyut ketika pikiran itu datang. Dan kemampuan itu hanya muncul melalui satu kebiasaan sederhana namun kuat. Mempertanyakan pikiranmu sebelum mempercayainya. Jadi lain kali ketika pikiranmu mulai berbisik, aku tidak bisa, aku gagal, atau semua ini tidak adil, berhentilah sejenak dan tanyakan dengan tenang, apakah benar begitu? Karena di balik pertanyaan sederhana itu, tersembunyi kekuatan besar untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Dan seperti selalu diingatkan oleh arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena hanya dengan berani mempertanyakan pikiranmu, kamu akhirnya bisa menjadi pengarah
bukan tawanan dari pikiranmu sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti ada dua suara di dalam dirimu yang saling bertentangan? Satu suara ingin tenang, ingin menerima hidup sebagaimana adanya, tapi suara yang lain terus saja gelisah, mengkritik, menuntut, dan mempersoalkan segalanya. Kamu ingin diam, tapi kepalamu tidak mau berhenti berbicara. Kamu ingin damai, tapi ada bagian dalam dirimu yang terus berperang. Itulah perang dalam diri. Perang antara kesadaran dan pikiran yang tidak terkendali. Perang yang tidak terlihat oleh siapapun, tapi dirasakan oleh semua orang yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri. Kita sering menyalahkan dunia luar atas kekacauan batin kita. Padahal yang membuat kita lelah bukan dunia, tapi pertarungan yang terus berlangsung di dalam kepala. Di satu sisi ada kesadaran, tenang, luas, seperti langit yang tak tergoyahkan. Di sisi lain ada pikiran yang cepat, berisik, seperti badai yang tak mau berhenti. Dan setiap kali kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya, kita ikut terseret oleh badai itu. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupan sejati adalah latihan untuk berdiri teguh di tengah badai pikiran itu. Bukan dengan melawannya secara agresif, bukan dengan membencinya, tapi dengan membawa kesadaran ke medan perang. Karena satu-satunya cara untuk menang melawan pikiran adalah dengan tidak lagi bertarung di level pikiran. Bayangkan kamu sedang duduk diam, tapi kepalamu penuh dengan suara. Seharusnya aku lebih baik. Kenapa aku melakukan itu? Bagaimana kalau nanti gagal lagi? Suara-suara itu datang tanpa henti, seperti pasukan yang menyerbu dari segala arah. Dan naluri pertamamu adalah melawan. Kamu berkata, berhenti. Aku ingin tenang. Tapi semakin kamu memaksa pikiran berhenti, semakin keras ia berteriak. Mengapa begitu? Karena pikiran tidak bisa dilawan dengan pikiran. Semakin kamu mencoba mengendalikannya, semakin ia melawan balik. Sama seperti api yang disiram bensin. Niatmu memadamkan, tapi hasilnya justru memperbesar kobaran. Disinilah kesadaran mengambil peran. Kesadaran bukan senjata, tapi cahaya. Ia tidak menyerang, ia hanya melihat. Dan justru dengan melihat dengan jernih, kekuatan pikiran yang kacau mulai memudar. Epictetus berkata, tidaklah penting apa yang terjadi padamu. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Kalimat ini juga berlaku untuk dunia batin. Tidak penting pikiran macam apa yang muncul, entah marah, cemas, malu, atau kecewa. Yang penting adalah bagaimana kamu menyadarinya. Begitu kamu sadar bahwa pikiran itu hanyalah pikiran, kamu sudah satu langkah di atasnya. Kesadaran membuatmu menjadi pengamat, bukan lagi korban. Dan pengamat tidak ikut berperang. Dewey hanya menatap dari jarak aman, melihat bagaimana pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Tapi kesadaran bukan berarti pasrah. Itu bukan bentuk menyerah pada pikiran, melainkan bentuk kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan untuk tidak terbawa arus, untuk tetap tenang di tengah gelombang emosi dan reaksi otomatis. Untuk tahu bahwa kamu bukan pikiranmu, dan karena itu kamu tidak harus mempercayainya. Itulah mengapa para Stoik menekankan latihan kesadaran setiap hari. Mereka menulis jurnal, merenung, dan berbicara pada diri sendiri dengan kejujuran brutal. Marcus Aurelius menulis catatan pribadinya bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat agar tidak tenggelam dalam pikirannya. Dionysius musuh sejatinya bukan rakyat yang menentang, bukan politik, bukan perang luar, tapi perang dalam dirinya sendiri. Kita pun menghadapi perang yang sama setiap hari. Ketika kamu terbangun dengan rasa cemas tanpa sebab, ketika kamu terus mengulang kesalahan masa lalu di kepalamu, atau ketika kamu membayangkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, itu semua adalah bentuk peperangan batin. Perang yang tak berdarah, tapi bisa membuat jiwamu lelah dan kehilangan arah. Dan di titik itu, satu-satunya jalan keluar adalah kesadaran. Kesadaran untuk berkata, ini hanya pikiran. Kesadaran untuk melihat bahwa tidak semua yang muncul di kepalamu adalah kebenaran. Bahwa kamu bisa diam, sambil membiarkan semua itu lewat. Seperti seseorang yang menonton ombak tanpa harus ikut tenggelam di dalamnya. Kesadaran adalah ruang di mana pikiran kehilangan kekuatannya. Ketika kamu hadir sepenuhnya, sadar akan napasmu, tubuhmu, momen ini. Pikiran yang biasanya mendominasi mulai melemah. Kamu menyadari bahwa di balik semua kebisingan mental itu,
Ada sesuatu yang tetap diam, sesuatu yang tidak pernah terguncang. Dirimu yang sadar. Dan semakin sering kamu menyadari hal ini, semakin kamu mengenali bahwa kesadaran bukan sekadar alat, melainkan dirimu yang sesungguhnya. Pikiran datang dan pergi, tapi kesadaran tetap. Emosi naik turun, tapi kesadaran tetap tenang. Dunia berubah setiap saat, tapi kesadaran selalu ada di sini. Mengamati, menyaksikan, memahami. Perang dalam diri bukan tentang mengalahkan pikiran, tapi tentang mengenal siapa dirimu di tengah pikiran itu. Kamu bukan suara di kepalamu, kamu adalah yang mendengarkan suara itu. Kamu bukan badai yang datang dan pergi, kamu adalah langit yang menampungnya tanpa terguncang. Begitu kamu benar-benar memahami ini, perang itu mulai berakhir. Bukan karena musuhnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi ikut berperang. Pikiran boleh tetap datang, tapi kamu tidak lagi menjadi sandera. Kamu tidak lagi bereaksi otomatis, kamu memilih untuk sadar. Dan dalam kesadaran itulah kemenangan sejati ditemukan. Bukan kemenangan yang sombong, tapi kedamaian yang tenang. Kita hidup di dunia yang terus mengajarkan kita untuk melawan masalah, melawan kelemahan, melawan pikiran buruk. Tapi stoikisme mengajarkan jalan lain. Lihatlah, ketika kamu melihat dengan jernih, kamu memahami. Dan ketika kamu memahami, yang dulu terasa sebagai musuh berubah menjadi guru. Pikiran yang dulu kamu benci, sekarang menjadi pengingat. Kegelisahan menjadi tanda bahwa kamu sedang lupa untuk sadar. Kemunculan pikiran negatif menjadi undangan untuk kembali hadir di saat ini. Inilah transformasi sejati dari perang menuju kedamaian. Jadi, saat perang batin itu datang lagi, ketika pikiranmu mulai berisik, ketika hatimu terasa sempit tanpa alasan, berhentilah sejenak, tarik napas pelan, rasakan tubuhmu, dan katakan dengan lembut pada dirimu, ini hanya pikiran, aku bisa memilih untuk sadar. Di momen itu kamu sudah menang. Kamu tidak mengalahkan pikiranmu, kamu melampauinya. Dan disitulah ketenangan yang sejati dimulai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena perang terbesar dalam hidup bukanlah melawan dunia, melainkan melawan pikiran yang belum kamu sadari. Dan setiap kali kamu memilih untuk sadar, setiap kali kamu memilih diam di tengah bisingnya kepala, kamu sedang menulis ulang kisah kemenanganmu. Kemenangan tanpa darah, tapi penuh cahaya. Ada jarak halus antara apa yang kita pikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Antara dunia yang hidup di dalam kepala kita dan dunia yang sungguh ada di depan mata. Kita sering mengira keduanya sama. Padahal di sanalah sumber dari begitu banyak penderitaan. Kita bereaksi terhadap pikiran tentang kenyataan, bukan terhadap kenyataannya sendiri. Manusia jarang benar-benar hidup di saat ini. Kita sibuk memikirkan apa yang mungkin terjadi, apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang sudah terjadi. Kita terperangkap di dalam labirin pikiran sendiri, membangun versi dunia yang sesuai dengan ketakutan, harapan, dan ekspektasi kita. Dan ketika dunia nyata tidak berjalan sesuai versi itu, kita menderita. Padahal dunia tidak pernah salah. Yang sering salah adalah cara kita melihatnya. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan sejati lahir ketika kita bisa membedakan antara pikiran dan realitas. Ketika kita mampu berkata, ini yang terjadi, dan ini adalah pikiranku tentang apa yang terjadi. Dua hal yang tampak mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Yang pertama, realitas netral, sederhana, tidak membawa muatan emosi. Yang kedua, pikiran penuh interpretasi, penilaian, dan reaksi emosional. Contoh sederhana, hujan turun. Itu kenyataan, tapi begitu pikiran muncul dan berkata, sial, hari ini pasti kacau. Maka kita sedang hidup di dunia pikiran, bukan dunia nyata. Hujan tidak membuat kita marah. Pikiran kita tentang hujanlah yang membuat marah. Begitulah manusia kehilangan ketenangan. Bukan karena peristiwa, tapi karena tafsirnya. Bukan karena kenyataan, tapi karena cara berpikir tentang kenyataan itu. Keteguhan stoik bukan berarti tidak punya perasaan, bukan juga berarti menekan emosi. Keteguhan adalah kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa menambahkan cerita yang tidak perlu. Ketika kehilangan, ia berkata, ini bagian dari hidup. Ketika gagal, belajar. Ketika ditolak, ia berkata, ini bukan tentang harga diriku.
Ia tidak menolak kenyataan, tapi juga tidak tenggelam di dalam pikiran tentangnya. Karena bagi seorang Stoik, yang bisa dikendalikan hanyalah respon, bukan keadaan. Dan respon itu lahir dari kejernihan melihat bahwa pikiran bukan kenyataan, bahwa dunia di luar tidak seburuk yang dibisikkan oleh kepala yang penuh prasangka. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kehidupan kita ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran yang tenang membuat hidup tenang. Pikiran yang kacau menciptakan dunia yang kacau. Kata-kata ini sederhana, tapi mengandung kekuatan besar. Ia mengingatkan kita bahwa dunia di luar seringkali hanyalah cermin dari batin di dalam. Jika batinmu penuh penolakan, dunia akan terasa menindas. Jika batinmu penuh keluhan, dunia akan terlihat tidak adil. Tapi jika batinmu tenang, dunia menjadi lebih jelas, bukan karena berubah, tapi karena kamu berhenti menambahkan kebisingan di dalam kepala. Keteguhan Stoik lahir dari kebiasaan melihat dengan jernih. Setiap kali sesuatu terjadi, mereka bertanya, apakah ini dalam kendaliku? Apakah pikiranku menambah penderitaan di atas kenyataan? Apakah aku melihat apa adanya atau melalui lensa emosi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas moral dan mental yang menuntun mereka kembali ke pusat diri. Dan di titik itu mereka menemukan ketenangan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena mereka tidak lagi bereaksi secara buta terhadap pikirannya sendiri. Ketika dunia terasa tidak adil, orang Stoik tidak terburu-buru menuduh. Ia melihat, apakah yang tidak adil itu benar-benar dunia, atau pikiran yang tidak bisa menerima bahwa dunia berjalan apa adanya. Ketika seseorang menghina, ia tidak langsung marah. Dia bertanya, apakah kata-kata orang itu bisa benar-benar melukai, atau pikiranku yang memilih untuk merasa tersinggung? Kesadaran seperti ini membuat jiwa mereka kokoh seperti batu karang. Bukan karena tak terguncang, tapi karena tahu mana yang layak diguncang dan mana yang tidak. Mereka tidak bereaksi terhadap setiap ombak kehidupan, karena tahu laut memang punya gelombang. Tapi keteguhan bukanlah dingin. Ia bukan jarak yang dibuat oleh ego agar terlihat kuat. Ia adalah kehangatan dari jiwa yang memahami keterbatasan manusia. Seseorang yang teguh tidak berhenti merasakan, tapi ia tidak tenggelam dalam rasa itu. Ia tahu kapan harus menangis, tapi juga tahu kapan harus berhenti dan melangkah lagi. Ia tahu kapan harus marah, tapi tidak membiarkan kemarahan itu menelan dirinya. Keteguhan adalah keseimbangan antara pikiran dan realitas, antara reaksi dan penerimaan. Ia bukan soal menjadi kebal, tapi soal tidak lagi menjadi korban dari pikirannya sendiri. Bayangkan dua orang yang mengalami peristiwa sama, kehilangan pekerjaan. Yang pertama berkata, hidupku hancur, aku tidak berharga. Yang kedua berkata, aku kecewa, tapi mungkin ini waktu untuk memulai bab baru. Keduanya menghadapi kenyataan yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Karena yang membedakan bukan nasib, melainkan pikiran yang menafsirkan nasib itu. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan bukan soal menolak penderitaan, tapi kemampuan untuk tetap waras di tengahnya. Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layar perahu kita. Dan layar itu adalah pikiran yang diarahkan dengan kesadaran. Ketika kamu mulai menyadari perbedaan antara pikiran dan realitas, kamu akan mengalami sesuatu yang menenangkan. Kamu berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan keinginanmu. Kamu berhenti memaksa diri untuk mengubah hal-hal yang memang di luar kendali. Kamu mulai hidup lebih sederhana, bukan dalam arti miskin pengalaman, tapi kaya dalam penerimaan. Dan di sanalah keteguhan sejati tumbuh. Bukan dari kekuatan untuk menguasai dunia, tapi dari kebijaksanaan untuk menerima dunia tanpa kehilangan arah. Kehidupan modern membuat kita mudah lupa akan hal ini. Kita terlalu sibuk hidup di kepala sendiri, sibuk menciptakan narasi, menafsirkan, membandingkan. Kita bereaksi pada hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kita menilai sebelum mengerti, marah sebelum mendengar, takut sebelum mencoba. Dan akibatnya kita hidup dalam ketegangan yang tidak perlu. Perang tanpa musuh yang nyata. Tapi setiap kali kamu berhenti sejenak dan berkata, ini hanya pikiran, aku ingin melihat kenyataannya. Disitulah kamu sedang menjalankan latihan stoik yang paling mendasar. Latihan untuk hidup di antara pikiran dan realitas, tanpa terperangkap oleh salah satunya. Keteguhan bukan hasil dari pikiran yang sempurna, tapi dari kesadaran yang matang.
Kesadaran yang bisa berkata, pikiran ini hanya pandangan, bukan fakta. Emosi ini boleh hadir, tapi aku tidak harus menaatinya. Dunia tidak harus seperti yang kuinginkan, tapi aku tetap bisa bersikap dengan bijak. Itulah keteguhan yang lahir dari kebijaksanaan. Keteguhan yang tidak sombong, tidak keras tapi lembut dan kokoh pada saat yang sama. Jadi, ketika hidup terasa berat, ketika dunia tampak kacau, ingatlah, mungkin yang kacau bukan hidupmu, tapi cara pikiranmu menafsirkannya. Kembalilah ke pusat kesadaran. Lihatlah dengan jernih dan biarkan kenyataan apa adanya. Karena di antara pikiran dan realitas, ada ruang tenang tempat kebijaksanaan tumbuh. Dan di sanalah seorang stoik berdiri teguh, bukan karena ia kebal terhadap hidup, tapi karena ia telah belajar berdamai dengannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena di antara pikiran dan realitas, di antara tafsir dan kenyataan, ada ruang hening tempat kedamaian sejati tinggal. Dan di sanalah keteguhan stoik menemukan maknanya. Ada momen dalam hidup ketika tiba-tiba semuanya terasa diam. Bukan karena dunia berhenti bergerak, tapi karena pikiran yang biasanya bising tiba-tiba tenang. Tidak ada lagi perdebatan di kepala, tidak ada lagi bayangan masa lalu, atau ketakutan masa depan. Yang tersisa hanya keheningan yang dalam, dan kesadaran bahwa selama ini, yang membuat hidup begitu berat bukanlah kenyataan, tapi pikiran yang tak henti mengomentarinya. Inilah yang disebut kedamaian batin. Bukan keadaan tanpa masalah, tapi keadaan di mana masalah tidak lagi mampu menguasai pikiranmu. Bukan berarti tidak ada lagi emosi, tapi emosi datang dan pergi tanpa menenggelamkanmu. Bukan berarti kamu berhenti berpikir, tapi kamu tidak lagi diperbudak oleh pikiran. Kita hidup di zaman di mana pikiran bekerja tanpa henti. Bahkan saat tubuh beristirahat, pikiran tetap berlari. Geminglang selalu memproyeksikan masa depan, membayangkan segala yang bisa salah. Dan di tengah kebisingan itu, kita lupa bagaimana rasanya diam. Kita salah paham tentang kedamaian. Kita pikir kedamaian datang ketika semua masalah selesai, ketika semua orang menyukai kita, ketika hidup berjalan sesuai rencana. Padahal dunia tidak pernah berhenti berubah. Selalu ada hal yang tak sesuai, selalu ada yang bisa dikhawatirkan. Jika kedamaianmu bergantung pada dunia luar, kamu akan menunggu selamanya. Kedamaian sejati hanya muncul ketika kamu berhenti mencari di luar dan mulai menata yang di dalam. Ketika kamu menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa benar-benar kamu kendalikan adalah pikiranmu dan bagaimana kamu memilih untuk menanggapinya. Filosofi Stoik telah lama mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hadiah, tapi latihan. Latihan untuk tetap jernih ketika pikiranmu ingin panik. Latihan untuk menerima kenyataan ketika pikiranmu ingin melawan. Latihan untuk memilih diam ketika pikiranmu ingin bereaksi. Epictetus berkata, tidak ada manusia yang bebas kecuali mereka yang menguasai dirinya sendiri. Dan diri yang dimaksud di sini bukan tubuh, bukan harta, bukan status, tapi pikiran. Karena selama pikiranmu memerintahmu, kamu tidak benar-benar bebas. Kedamaian batin lahir ketika kamu tidak lagi hidup sebagai budak pikiranmu. Ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan isi kepalamu, kamu bukan kekhawatiranmu, bukan kenanganmu, bukan bayangan masa depan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu adalah kesadaran yang melihat semua itu datang dan pergi. Dan di saat kamu benar-benar melihat pikiran seperti itu, hanya sebagai pikiran, bukan kebenaran mutlak, kamu mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Ruang antara dirimu dan pikiranmu. Ruang antara stimulus dan respons. Ruang di mana kamu bisa memilih. Apakah akan tenggelam atau tetap tenang? Kedamaian batin bukan hasil dari memaksa pikiran berhenti. Pikiran akan selalu muncul, seperti ombak di laut. Yang berubah adalah cara kita memandangnya. Kita tidak lagi berusaha menahan ombak. Kita belajar berselancar di atasnya. Ketika pikiran datang, entah itu ketakutan, kecemasan atau kemarahan, kamu tidak lagi berkata, ini salah, ini buruk. Kamu hanya berkata, aku melihatmu. Dan dengan kesadaran itu, ombak kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi hanyut. Kamu mengapung di atas permukaan kehidupan dengan ringan. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi menolak arusnya. Marcus Aurelius, kaisar yang hidup di tengah tekanan luar biasa, menulis dalam catatannya, tenanglah, biarkan setiap hal datang padamu sebagaimana mestinya. Engkau akan menghadapinya dengan pikiran yang tenang, karena engkau tahu engkau memiliki kekuatan untuk memilih responsmu.
Itulah inti dari kedamaian batin. Kesadaran bahwa tidak ada yang bisa benar-benar mengusikmu, kecuali pikiranmu sendiri yang mengizinkannya. Kedamaian bukan berarti kamu berhenti merasakan, tapi kamu mulai memahami perasaan itu. Bukan berarti kamu tidak pernah marah, tapi kamu tahu kapan harus berhenti sebelum amarah menguasaimu. Bukan berarti kamu tidak pernah sedih, tapi kamu tahu bahwa kesedihan juga akan berlalu. Kedamaian batin adalah kemampuan untuk menatap badai tanpa kehilangan arah. Namun jangan salah paham, kedamaian tidak muncul secara instan. Ia lahir dari kebiasaan untuk hadir, dari latihan sehari-hari, untuk melihat pikiran tanpa ikut hanyut di dalamnya. Ketika kamu mulai sadar akan pikiranmu, kamu mulai punya pilihan. Dan setiap pilihan kecil untuk tidak bereaksi adalah langkah menuju kebebasan batin. Misalnya nih, ketika seseorang menyinggungmu, biasanya pikiran langsung menuntut pembalasan. Tapi di titik kesadaran, kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku harus bereaksi sekarang? Apakah kemarahan ini akan membawaku pada ketenangan? Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya besar. Karena setiap kali kamu memilih diam daripada marah, menerima daripada menolak, kamu sedang memperkuat akar kedamaian di dalam dirimu. Perlahan-lahan, kamu mulai menyadari bahwa kedamaian bukan sesuatu yang harus dicari. Ia selalu ada, hanya tertutup oleh kebisingan pikiran. Seperti danau yang tampak keruh ketika diaduk, tapi sebenarnya jernih di dasar. Begitu pula batinmu, diamkan sebentar, dan kejernihannya akan muncul sendiri. Ketika pikiran berhenti mendikte setiap langkahmu, ketika kamu bisa mengamati hidup tanpa terburu-buru menilainya, saat itulah kamu benar-benar hidup. Bukan dalam masa lalu, bukan dalam masa depan, tapi di sini, di saat ini, tempat di mana ketenangan sejati berdiam. Kedamaian batin tidak bisa dicapai dengan memaksa, ia hanya bisa ditemukan dengan melepaskan. Melepaskan keinginan untuk selalu benar, melepaskan kebutuhan untuk selalu dikendalikan, melepaskan kebiasaan untuk percaya bahwa setiap pikiran harus diikuti. Dan ketika kamu bisa melepaskan itu semua, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari pikiran tenang, yaitu jiwa yang bebas. Bebas dari tafsir yang tidak perlu, bebas dari cerita lama yang terus diputar ulang, bebas dari ketakutan yang dibisikkan oleh masa depan yang belum datang. Itulah kebebasan yang dicari para stoik, itulah kebebasan yang membawa ketenangan sejati. Jadi ketika pikiranmu mulai berisik lagi, ketika dunia terasa berat dan kepala terasa penuh, ingatlah, kamu tidak perlu melawannya. Kamu hanya perlu menyadarinya. Biarkan pikiran datang dan pergi seperti angin, dan tetaplah diam di pusat kesadaranmu yang tenang. Karena di titik itu kamu akan menemukan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang kamu dapatkan, tapi sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk kamu sadari. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena kedamaian sejati bukan ketika pikiran berhenti berbicara, tapi ketika kamu tidak lagi tunduk pada suaranya. Ketika kamu menjadi saksi dari pikiranmu sendiri, dan akhirnya menjadi tuan atas batinmu yang paling dalam. Pada akhirnya, setelah semua perjalanan panjang ini dari kesadaran awal, memahami sifat pikiran, menyelami ilusi kendali, hingga menemukan kedamaian batin, kita kembali ke satu titik yang sederhana, tapi dalam pikiranmu adalah sumber segalanya. Bukan dunia luar yang menentukan apakah kamu tenang atau gelisah, bahagia atau menderita, kuat atau rapuh. Yang menentukan adalah bagaimana kamu memandang dunia itu, bagaimana kamu menggunakan pikiranmu. Sejak awal, arah mindset lahir dari kesadaran ini, bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan oleh keadaan, tapi oleh cara berpikirnya tentang keadaan. Bahwa setiap arah hidup, setiap keputusan, setiap rasa damai atau gelisah, semuanya bermula dari satu titik kecil di dalam kepala, arah pikiranmu. Dan disitulah makna dari slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kata arahkan bukan berarti memaksa pikiran untuk selalu positif. Karena kedamaian bukan tentang berpikir indah, tapi berpikir dengan sadar. Pikiran yang diarahkan bukan pikiran yang diatur ketat seperti robot, tapi pikiran yang tahu kemana ia berjalan dan kapan ia harus diam. Arahkan pikiranmu, artinya sadari kemana ia menuju. Apakah ke arah penerimaan atau penolakan? Apakah ke arah rasa syukur atau keluhan?
Penguasa kebijaksanaan atau kebiasaan lama yang reaktif. Setiap arah yang kamu pilih menentukan bentuk kehidupan yang kamu alami. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang apa yang kamu pikirkan tentang apa yang terjadi padamu. Dan bagian kedua dari slogan itu, temukan ketenanganmu adalah hasil alami dari proses mengarahkan pikiran ke ketenangan, bukan tujuan yang dikejar dengan keras. Ia seperti bayangan yang mengikuti orang yang berjalan di bawah cahaya kesadaran. Selama kamu sadar kemana pikiranmu melangkah, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Ketenangan sejati tidak pernah berada di luar sana. Viwas di dalam pencapaian, suku di dalam pujian, bukan di dalam pengakuan. Ia selalu ada di dalam, tapi tertutup oleh kabut pikiran yang tak pernah berhenti menilai. Dan ketika kabut itu perlahan mulai menipis, ketika kamu bisa memandang dunia tanpa tergesa menafsirkannya, disitulah kamu mulai menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Keheningan yang tidak tergoyahkan. Namun, jalan menuju sana bukan jalan yang cepat. Tidak ada pencerahan instan, tidak ada ketenangan yang bisa dibeli atau dihafal dari buku. Yang ada hanyalah latihan. Latihan untuk menyadari pikiranmu. Latihan untuk bertanya sebelum bereaksi. Latihan untuk menerima sebelum menolak. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kehidupan adalah latihan mental tanpa akhir. Setiap kejadian, setiap kehilangan, setiap pujian atau hinaan adalah ujian kecil untuk melihat apakah pikiranmu yang mengendalikanmu atau kamu yang mengarahkannya. Ketika kamu gagal dan jatuh, jangan marah pada dirimu sendiri. Bangkitlah dengan kesadaran baru bahwa bahkan kegagalan adalah kesempatan untuk melatih kendali batin. Ketika kamu terluka, jangan buru-buru menolak rasa sakit itu. Dengarkan, mungkin ada kebijaksanaan yang ingin muncul dari balik luka itu. Ketenangan tidak datang dari menghindari badai, tapi dari kemampuan untuk tetap diam di tengah badai tanpa kehilangan kendali. Bagi seorang Stoik, hidup bukan tentang menghapus emosi, tapi tentang memahami bahwa emosi hanyalah reaksi dari pikiran yang sedang berusaha melindungi diri. Kita tidak harus memusnahkan pikiran, tapi memeluknya dengan kesadaran. Kita tidak harus menolak dunia, tapi belajar menerimanya apa adanya, tanpa kehilangan arah. Dan arah itu, sekali lagi, ada di pikiranmu. Bayangkan hidup seperti sungai besar. Kau tidak bisa mengendalikan arusnya, tapi kau bisa mengarahkan perahumu dengan bijak. Jika kau biarkan pikiranmu menguasai kemudi, kau akan terus terbawa ke arus kecemasan, ketakutan, dan penyesalan. Tapi jika engkau belajar mengarahkannya dengan tenang, kau akan menyadari bahwa bahkan arus yang deras pun bisa ditunggangi dengan damai. Hidup tidak menunggu siapapun, tapi kesadaran akan arah pikiranlah yang membuat kita bisa hidup sepenuhnya. Di setiap detik, di setiap tarikan napas. Ketika kamu mulai sadar bahwa pikiran hanyalah alat, bukan Tuhan, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Masalah tetap ada, tapi kamu tidak lagi merasa hancur karenanya. Kehilangan tetap terasa sakit, tapi kamu tahu rasa sakit itu bukan akhir dari segalanya. Kekecewaan tetap muncul, tapi kamu tahu kamu tidak perlu tinggal di sana selamanya. Kedamaian batin bukan tentang menghapus gelap, tapi tentang menyalakan cahaya kesadaran agar kamu bisa melihat jalan. Dan cahaya itu adalah arah pikiranmu. Jadi setelah semua pembahasan ini, mari kita kembali pada hal paling mendasar. Sesuatu yang bisa kamu bawa setiap hari, dalam setiap situasi, entah saat kamu bahagia, kecewa, marah, atau tenang. Setiap kali pikiranmu mulai berisik, katakan padanya, "Aku mendengarmu, tapi aku tidak harus mengikutimu." Setiap kali dunia tampak menekanmu, ingatlah, aku tidak bisa mengendalikan dunia, tapi aku bisa mengarahkan pikiranku. Dan setiap kali kamu merasa kehilangan arah, tarik napas dalam-dalam, kembali ke pusat dirimu, dan ulangi kalimat ini perlahan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Slogan ini bukan sekadar kata-kata penutup dari sebuah video. Ini adalah pengingat, kompas yang bisa kamu gunakan dalam setiap perjalanan hidupmu. Karena setiap kali kamu sadar, setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara buta, setiap kali kamu memilih untuk diam alih-alih marah, disitulah kamu sedang mengarahkan pikiranmu. Dan di balik setiap arah yang sadar, selalu ada ketenangan yang menunggu untuk ditemukan. Hidup tidak pernah berhenti berubah. Tapi kamu tidak harus ikut terseret dalam setiap perubahan itu. Kamu bisa berdiri tenang di tengahnya.
bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sadar. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, ketika kamu tidak lagi diperintah oleh pikiran, melainkan menuntunnya dengan lembut, disitulah kamu menemukan sesuatu yang bahkan lebih berharga dari kebahagiaan, ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena sejauh apapun kamu pergi mencari, semua yang kamu cari, kebijaksanaan, keteguhan, dan kedamaian, selalu berawal dan berakhir di satu tempat, di dalam pikiranmu sendiri.